Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Sylvia Amelia dari perguruan tinggi. Saya di sini ingin menjelaskan tentang penanganan anak yang non normatif. Dengan anak dengan berkebutuhan khusus membutuhkan pendekatan yang berbeda. Dalam video ini kita akan berbagi beberapa strategi pengasuh yang efektif untuk membantu anak ini tumbuh dan berkembang secara optimal. Itu ada 4 pembahasan. Yang pertama, membangun komunikasi yang efektif. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang mendukung. Yang ketiga, memberikan pendidikan yang tepat. Yang keempat, menjaga keseimbangan emosional. Kita akan bahas satu persatu ya. Satu, yaitu membangun komunikasi yang efektif. Bagaimana cara berkomunikasi dengan anak yang memiliki kesulitan dalam mengungkapkan perasaannya? Yang pertama itu, dengarkan dengan sabar, jangan potong pembicaraannya. Yang kedua, buat dia nyaman, ciptakan suasana santai dan aman. Yang ketiga, ada tanyakan dengan jelas, gunakan pertanyaan terbuka seperti apa yang kamu rasakan. Yang keempat, beri contoh, ceritakan pengalamanmu sendiri. Yang kelima, jangan paksa, biarkan dia bicara dengan kecepatannya sendiri. Yang keenam, cari bantuan profesional jika diperlukan. Ingat ya, pokoknya ingat, setiap anak itu berbeda. Jadi berkomunikasi sebagai kegiatan yang menyenangkan dan rutin. Nah, itu yang kedua, tadi menciptakan lingkungan yang mendukung. Lingkungan seperti apa sih yang ideal untuk anak dengan kebutuhan khusus? Yaitu ada inklusif, semua anak diterima dan dihargai. Yang kedua, aman, bebas dari berbahaya baik fisik maupun emosional. Yang ketiga, mendukung, ada fasilitas dan bantuan yang sesuai. Yang keempat, merangsang banyak kesempatan untuk belajar dan berkembang. Yang kelima, fleksibel, jadwal dan kegiatan bisa disesuaikan. Yang keenam, kolaboratif, semua pihak bekerja sama. Jadi contoh lingkungan yang ideal itu sekolah inklusif, rumah yang tenang, berkomunikasi yang mendukung. Yang pokoknya kunci utamanya itu komunikasi terbuka, pendekatan individual, dan kesabaran. Nah, terus yang ketiga tadi, memberikan pendidikan yang tepat. Apa saja pilihan pendidikan yang bisa kamu pertimbangkan untuk anak? Nah, itu ada sekolah inklusif, belajar bareng anak biasa, terus ada SLB, sekolah khusus anak berkebutuhan khusus, ada homeschooling, belajar di rumah. Yang keempat, ada program terpadu, gabungan beberapa pilihan. Nah, itu pilihan pendidikan untuk anak yang berkebutuhan khusus. Terus ada yang keempat, yaitu menjaga keseimbangan sosial. Bagaimana sih cara menjaga keseimbangan emosional diri sendiri sebagai orang tua, kita sebagai orang tua? Ya, contohnya itu kayak pelajari kondisi anak. Semakin paham, semakin baik dukungan yang bisa diberikan. Yang kedua, cari komunitas, berbagai pengalaman dengan orang tua lain sangat membantu. Yang ketiga, ada memanfaatkan terapi. Terapi bisa membantu anak berkembang secara optimal. Terus yang keempat, jaga kesehatan diri. Kesehatanmu penting untuk keluarga. Yang kelima, terima perbedaan anak. Setiap anak unik dan berharga. Yang keenam, fokus pada kekuatan anak, lihat potensi yang dimiliki anak. Yang ketujuh, tetap optimis, dengan dukungan yang tepat anak bisa berkembang. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan bagaimana cara penanganan anak yang non normatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.